Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi kama qala Allah ta'ala fi kitabih al-karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Masyaallah. Matur nuwun. Bapak Ibu, adik-adik yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulil hamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, pada saat ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat. Sehat nggih sedaya? Alhamdulillah. Kemudian dalam keadaan iman Islam, niatan datang ke sini silaturahim, thalabul ilmi, semoga pulang diberikan manfaat di dunia dan di akhirat, amin. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, kemudian umatnya yang senantiasa taat pada agamanya. Dan semoga kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat al-uzmah kelak di padang mahsyar. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kapan lalu itu saya pernah membawakan masalah syukur. Mungkin kalau saya katakan bukan masalah syukur, masalah menjaga hati, menjaga kebersihan hati. Mungkin kalau saya katakan kemarin itu sesi pertama. Nah, ini sesi keduanya, artinya sambungan, kelengkapan daripada bagaimana cara kita menjaga hati. Karena wujud perilaku kita itu merupakan apa yang terdapat di dalam hati kita. Mungkin kita tidak bisa mengukur keimanan seseorang, tidak bisa mengukur niatan seseorang, akan tetapi dalam agama dijelaskan bahwa perilaku, ucapan dan perbuatan seseorang itu merupakan bagian daripada apa yang terdapat di dalam hatinya. Maka jika kita berbuat ini dan itu, kita berucap ini dan itu, sebenarnya itulah yang apa terdapat di dalam hati kita. Mengapa hati dikatakan penting? Karena hati itu merupakan pusat kehidupan manusia. Jadi pusat kehidupan manusia. Karena hati membentuk ucapan dan perbuatan kita, baik dan buruknya ucapan perbuatan kita itu bagaimana hatinya. Terkadang kita melihat orang yang secara lahiriah kelihatan baik, secara lahiriah kelihatan soleh dan soleha, tapi sebenarnya di dalam hatinya tidak terliput rasa iman dan takwa kepada
Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya terdapat penyakit hati seperti sombong, usi nafsi wa iyyakum, kemudian riya dan seterusnya. Kemudian tidak sedikit juga kita melihat orang yang berpenampilan biasa saja, tidak terlihat orang yang soleh atau solehah. Akan tetapi di dalam hatinya terliput iman dan takwa dan keikhlasan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadis kita ulang yang pernah kemarin kita sampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalbu." Yang artinya ketahuilah bahwa di dalam diri kita itu terdapat segumpal darah atau segumpal daging, di mana jika baik segumpal darah atau daging itu, maka baiklah jasad kita. Sebaliknya jika segumpal darah atau daging itu buruk atau jelek, maka buruklah jasad kita. Nauzubillah. Kemudian Rasulullah mengatakan ala wahiyya al-qalbu. Ketahuilah bahwa segumpal darah atau daging itu adalah al-qalbu, hati. Di sini ulama menjelaskan, Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa hati merupakan pemimpin jasad kita. Hati kita itu merupakan yang memimpin seluruh anggota tubuh kita. Apa yang kita lihat tentunya berdasarkan perintah daripada hati kita. Kemudian apa yang kita ucapkan dari lisan kita itu berdasarkan suasana hati kita. Ibu-ibu kalau sedang capek, cucian banyak, cuci piring, ngurus anak, anak rewel, susah diatur. Nah, suasana hatinya sedang tidak enak, maka terkadang yang keluar dari lisan adalah omelan-omelan. Ya. Nggih, Bu. Mboten nggih, alhamdulillah. Jadi langkah kaki kita, gerak tangan kita, termasuk panjenengan, kalau panjenengan nggih saged rawuh teng mriki, ini berdasarkan mengikuti hati kita. Dan insya Allah panjenengan itu hatinya baik. Ya. Tapi bukan berarti saudara-saudara kita yang hari ini belum bisa hadir hatinya jelek. Tidak, ya mungkin ada uzur yang tidak memungkinkan bisa bersama dengan kita saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika hati ini ya diliputi oleh iman dan takwa kepada Allah, maka yang lahir adalah ucapan yang baik, perilaku yang baik, maka akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Bahkan kebaikan tersebut tidak hanya di dunia, bahkan sampai di akhirat. Amin. Kemudian sebaliknya, jika hati ini tidak diliputi oleh iman, ikhlas, tawakal, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang lahir adalah yang buruk-buruk. Ya, ucapannya tidak bagus. Perilakunya pun juga seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kita lihat terjadinya kerusakan di rumah tangga, ya, terjadinya kerusakan di permukaan bumi ini, terjadinya kezoliman, terjadinya pertikaian, terjadinya permusuhan, itu tidak sedikit disebabkan dari hati kita yang kotor. Ya, karena bahkan peperangan di dunia pun itu
tidak sedikit disebabkan karena hati yang diliputi kerakusan, ketamakan, dan hati yang kotor. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pentingnya kita menjaga hati kita agar bersih. Karena kenapa? Karena selamatnya kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan karena amal kita yang banyak, bukan karena anak cucu kita yang tidak iman, yang tidak soleh dan soleha, bukan karena kedudukan dan jabatan kita, bukan itu yang menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang menyelamatkan kita adalah hati yang bersih, hati yang selamat. Hati yang bersih yaitu hati yang selamat dari penyakit-penyakit hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pernah dengar? Surat Asy-Syu'ara ya. Jadi di hari yang mana tidak lagi mendatangkan manfaat, baik itu harta, kemudian anak cucu kita, jabatan, kedudukan, status sosial kita tidak manfaat. Harta manfaat nanti di akhirat jika kita di dunia belanjakannya di jalan Allah, bersedekah, berinfak. Anak yang akan mendatangkan manfaat jika anak tersebut kita didik menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya, disekolahkan, sekolah agama, ngaji, diajarkan sholat, kemudian diperintahkan untuk sholat, maka insya Allah orang tua dan anak akan selamat. Idza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Yaitu kalau kita meninggal maka yang terus mengalir pahalanya yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya, anak soleh. Ya. Kalau kita mendidik anak kita jadi anak yang soleh dan soleha, setiap apa yang dia lakukan itu berdasarkan apa yang kita didik, insya Allah pahalanya pun juga mengalir. Ya, maka itu aset, anak itu aset, bukan hanya sekedar punya anak kemudian dibiarkan begitu saja. Na'udzubillah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita menjaga hati agar hati kita selamat dari penyakit hati. Maka ulama mengatakan ada 4 penyakit hati yang sangat berbahaya. Yang mana penyakit hati itu bisa merusak atau menghilangkan pahala dari amal ibadah kita, dan bahkan kita bisa dilarang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Yang pertama yaitu diantaranya adalah hasad. Hasad niku napa, Bu? Hasad itu dengki. Kemudian iri hati. Lihat tetangganya punya HP baru, sini yang meriang. Nggih, Bu, boten nggih. Alhamdulillah. Ya. Hasad itu tidak suka jika orang lain mendapatkan nikmat lebih dari kita. Maka itu bisa membakar amal ibadah kita, Bapak Ibu nggih. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, "Iyyakum wal hasada fa inna al hasada ya'kulu al hasanati kama ya'kulu an-naru al khotoba." Rasulullah mengatakan, jauhilah rasa iri dan dengki karena itu bisa menyebabkan
Rasa iri dan dengki itu bisa memakan amal kebaikanmu. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Rugi boten Bu. Rugi ya. Ya biarlah orang dapat, kalau tetangga kita dapat nikmat, kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Boten nggih. Jadi gini Bu, kalau kita mendoakan orang, maka doa itu akan kembali ke kita. Maka itu akan diaminkan malaikat kembali ke kita. Kapan mungkin bisa ke kitanya atau anak cucu kita atau cicit kita. Tetangga kita anaknya sudah hafal Quran 3 juz, kita ucapkan alhamdulillah. Nanti kembali ke mungkin anak kita, cucu kita dan seterusnya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, ini nanti ditanya ya. Ini ada, insya Allah ada 4. Ya. Ada 4 yang bisa jawab, nanti dapat hadiah dari tuan rumah. Yang kedua, yaitu riya. Riya niku napa? Riya itu ingin dilihat orang kalau beribadah. Ya. Salat tahajud, baca Qur'annya Bu, antar Bu ya. Agar tetangganya dengar. Wah, tetanggaku sedang sholat tahajud. Baca Qur'annya. Kenapa sahabat dulu baca Qur'annya terdengar sama Rasulullah? Karena para sahabat dulu bisa menjaga diri dari riya. Ya, beda sama kita. Kita sholat tahajud langsung ceklek selfie. Alhamdulillah sholat tahajud. Gini apa boten? Boten. Alhamdulillah. Ya, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad mengatakan bahwa akhwafu ma akhafu alaikum asyirku al-asghar. Yang paling aku takutkan terjadi pada kalian yaitu syirik kecil. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, syirik kecil itu nopo? Kemudian Rasulullah mengatakan syirik kecil itu adalah riya. Jadi riya itu ingin dilihat orang, ingin dipuji orang jika beramal. Yang kedua. Yang ketiga, yaitu sombong. Jadi sombong itu bisa menyebabkan kita dilarang masuk surga. Sombong itu merasa lebih baik dari orang, merasa lebih pintar dari orang lain, merasa lebih benar dari orang lain, itu sombong. Bu, iblis itu dikeluarkan dari surga disebabkan apa? Sombong. Karena karena dia merasa lebih baik dari Nabi Adam. Si iblis diciptakan dari api, Nabi Adam diciptakan dari tanah. Oleh karena itu diperintahkan Allah untuk keluar dari surga. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Nauzubillah, tidak masuk surga seseorang walaupun ada sebesar zarah, sebesar atom kecil rasa sombong yang ada di dalam dirinya. Ada sombong, ada ujub. Kalau ujub itu Bu di dalam hati, Allah gitu aja aku bisa. Allah gampang. Nah, tapi dia tidak mengungkapkan dengan perilaku. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu mencintai dunia berlebihan. Boleh tidak Bu kita beli mobil? Boleh. Beli pesawat? Punya uang? Ya, boleh saja. Di dalam Islam tidak dilarang. Ya, cuma nanti masuk surganya itu kan selisihnya 500 tahun. Kata Nabi SAW, fuqara yadkhulu fuqara ilmin ya al jannata
al jannata wal aghniya bisulusi binisfi wasulusi mi'ati amin. Masuknya orang miskin surga itu selisihnya dengan orang kaya itu 500 tahun. Jadi orang miskin itu masuk surga dulu lah belakangan. Sekarang mau jadi orang miskin atau kaya? Orang kaya tetap jika dia hartanya di jalan Allah tetap masuk surga, cuma belakangan. Kenapa? Karena yang ditimbang banyak hartanya, dapat di mana, dibelanjakan ke mana. Kalau orang miskin, apa yang mau ditimbang, Bu? Ya, pesawat enggak punya, motor enggak punya, rumah enggak punya. Fuqara itu fakir. Fakir itu apa? Enggak punya rumah. Mau makan besok saja masih makan apa? Ngoten nggih. Jadi apa yang mau ditimbang? Kecuali kebaikan dan keburukannya. Maka lebih duluan masuk surga jika iman dan takwa. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tapi jangan takut nanti jadi orang kaya. Oh, nak jangan jadi orang kaya. Miskin aja, jangan ya. Nah, jadi sahabat Nabi saja siapa yang kaya? Yang kunci bukan korun. Yaitu sahabat Rasulullah. Ya, itu kan kaya, ya. Bakar As-Siddiq kaya. Ya. Utsman bin Affan kaya. Masuk masuk. Jadi jangan takut dari orang kaya. Yang penting harta yang dimiliki itu bisa kita belanjakan di jalan Allah. Sedekahnya dibanyakkan. Ya, Pak Ustadz, kekayaan saya ini sekian, kontrakan saya sekian, emas saya sekian, Ustadz nisabnya berapa Ustadz yang harus saya keluarkan? Jangan ngawur, Allah saya sudah mengeluarkan kok, padahal ya sedekahnya jauh dari harta yang dipunyanya. Kebanyakan seperti itu ya. Jadi harta yang dikeluarkan itu tidak sesuai dengan kekayaan yang dimiliki, merasa sudah banyak sedekah, merasa aman. Karena jika harta kita sedekahnya tidak sampai nisabnya kita keluarkan, maka ada lain di dalamnya. Artinya harta kita bercampur dengan harta yang haram. Na'udzubillah. Rahimani wa rahimakumullah, dunia ini hanya tempat persinggahan, bukan untuk dicintai secara menyeluruh. Ya. Jadi hanya singgah saja. Kita ini ibarat musafir. Coba kalau kita sedang safar, kita mampir ke masjid, lihat masjid ini bagus, apa selama di masjid? Enggak kan, kita meneruskan perjalanan kita. Jadi kata Nabi SAW, ya, kun fid dunya ghariban, ya, au abiras sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang musafir sedang mengembala atau orang yang sedang mengembala, ya. Jadi jadilah kamu orang yang asing di dunia ini atau orang yang sedang mengembala. Kita Bu kalau datang di satu desa itu terlihat indah, apakah kita harus tinggalnya kan tidak. Kita meneruskan perjalanan kita. Ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka pentingnya kita menjaga hati, karena selamatnya kita di hadapan Allah bukan karena apa yang kita miliki kecuali yang kita miliki itu kita jalankan sesuai apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita yang bersih, ya. Udkhuli jannati. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul ma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhul jannati. Semoga kita diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga hati kita, ya, terutama penyakit hati yang 4 tadi. Napa mawon Bu? Yang pertama hasad, yang kedua riya, yang ketiga sombong, mencintai dunia berlebihan. Jadi mencintai dunia berlebihan. Ya, itulah penyakit hati yang dirangkum oleh ulama-ulama kita yang bisa menyebabkan hancurnya amal ibadah kita dan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Demikian dapat disampaikan. Semoga menjadi manfaat dan ilmu bagi kita. Lebih kurang saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.